warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Salam sejahtera untuk rekan-rekan mahasiswa dan para dosen Universitas Siber Muhammadiyah yang saya hormati dan saya banggakan. Izinkan saya hari ini untuk melakukan presentasi. Dan sebelumnya perkenalkan diri saya. Nama saya adalah Arif Hidayatullah. Saya berasal dari Kota Bogor dan saya adalah mahasiswa PJJ Hukum di Universitas Siber Muhammadiyah. Sebelumnya saya sampaikan ucapan terima kasih karena rekan-rekan mahasiswa dan para dosen sekalian berkenan untuk mendengarkan presentasi saya hari ini. Hari ini kita tidak akan sekedar membahas pasal demi pasal yang bersifat kaku. Kita akan membongkar sebuah realitas sosiologis yang menjadi gajah di pelupuk mata dalam sistem peradilan kita. Sebuah fenomena yang sering kita bicarakan di warung kopi, namun jarang dibedah secara akademik di ruang kelas. Judul pemantik diskusi kita hari ini adalah Hukum dan Kuasa Modal, menakar independensi aparat penegak hukum dari intervensi oligarki. Rekan-rekan mahasiswa dan para dosen yang saya banggakan, mari kita buka ingatan kita pada pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di sana tertulis dengan sangat megah dan indah, yaitu segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ini adalah janji suci konstitusi kita. Prinsip yang dalam ilmu hukum kita kenal sebagai equality before the law. Namun, sebagai mahasiswa hukum yang dididik di era siber dan era disrupsi, kita tidak boleh naif. Kita tidak boleh menjadi sarjana hukum yang hanya membaca teks di atas kertas tanpa melihat bagaimana teks itu dikerjakan di lapangan. Realitas empiris seringkali menampar idealisme kita. Ketika hukum harus berhadapan dengan raksasa bernama kuasa modal, prinsip kesetaraan tersebut runtuh dan bertransformasi menjadi sebuah ironi yang pahit. Kita menyaksikan di berbagai media massa maupun jurnal hukum bagaimana korporasi-korporasi besar yang menjadi aktor utama dalam konflik agraria, perusahaan-perusahaan transnasional yang merusak ekosistem lingkungan hidup, hingga para koruptor kelas kakap seolah-olah memiliki perisai tak terlihat yang membuat mereka kebal dari jerat hukum. Di sisi lain, masyarakat adat, petani, buruh, rakyat miskin begitu mudah diseret ke meja hijau bahkan untuk perkara-perkara sepele. Hari ini kita akan membedah secara mendalam, terstruktur, dan ilmiah mengapa institusi hukum kita bisa terjebak dalam pusaran modal? Bagaimana oligarki bekerja membajak independensi aparat kita? Dan yang paling penting, bagaimana cara melawannya? Untuk memahami fenomena ini, kita harus masuk lebih dulu ke dalam ranah teori hukum sosiologis dan ekonomi politik. Mari kita definisikan secara jernih apa yang dimaksud dengan oligarki dalam konteks penegakan hukum. Kita merujuk pada pemikiran Jeffrey Winters, seorang ilmuwan politik terkemuka. Winters menegaskan bahwa oligarki bukanlah sekadar sistem pemerintahan yang dikuasai oleh segelintir orang. Lebih spesifik lagi, oligarki adalah sebuah sistem di mana sekelompok kecil aktor memiliki kekuatan material berupa kekayaan melimpah dan fokus utama dari kekuasaan mereka adalah untuk melakukan wealth defense, yaitu mempertahankan dan memperbesar kekayaan mereka
dari jangkauan intervensi luar, termasuk dari jangkauan hukum negara. Jika kita tarik lebih jauh ke belakang, Karl Marx dalam kritik sosiologi hukumnya juga telah memperingatkan kita. Marx menyatakan bahwa dalam masyarakat kapitalistik, hukum bukanlah entitas yang netral. Hukum cenderung menjadi instrumen atau alat bagi kelas penguasa, yaitu mereka yang menguasai alat, menguasai produksi, menguasai modal, untuk melegitimasi kepentingan ekonomi mereka dan menekan kelas yang tidak memiliki modal. Di Indonesia, intervensi kuasa modal ini tidak terjadi secara acak atau instan, melainkan terjadi secara sistematis melalui 3 lapisan kekuatan yang sangat rapi. Apa saja ketiga lapisan tersebut? Lapisan yang pertama terjadi di hulu, yaitu pada tahap pembentukan undang-undang, atau yang dalam studi hukum kontemporer disebut sebagai legal corruption atau korupsi legislasi. Oligarki modern tidak selalu bekerja dengan cara melanggar hukum secara terang-terangan. Mereka jauh lebih cerdas. Mereka mendikte jalannya pembuatan regulasi sejak awal melalui mekanisme pendanaan politik yang luar biasa mahal dalam pemilu, pilpres maupun pilkada. Para pemilik modal ini menanamkan saham politiknya kepada para pembuat kebijakan. Akibatnya, produk undang-undang yang dilahirkan di gedung parlemen seringkali mengalami cacat substansi. Undang-undang tersebut tidak lagi berorientasi pada kesejahteraan rakyat banyak, melainkan dirancang khusus untuk mempermudah eksploitasi sumber daya alam, memangkas hak-hak buruh, dan memberikan karpet merah bagi investasi tanpa pengawasan lingkungan yang ketat. Itu lapisan yang pertama. Lalu lapisan yang kedua bergeser ke hilir, yaitu pembajakan aparat penegak hukum atau APH. Ketika undang-undang berhasil didesain dengan sedemikian rupa demi kepentingan pemilik modal, langkah selanjutnya adalah memastikan bahwa aparat yang menegakkan berada di bawah kendali mereka. Lembaga kepolisian, kejaksaan, hingga institusi kehakiman rentan terjebak dalam fenomena yang disebut regulatory capture. Ini adalah sebuah kondisi patologis dalam hukum di mana lembaga-lembaga negara yang seharusnya bertindak sebagai pengawas, pengendali, atau penindak pelaku industri dan modal justru berbalik arah menjadi pelindung atau tameng bagi kepentingan modal tersebut. Aparat penegak hukum yang seharusnya bertindak sebagai instrumen negara untuk menegakkan keadilan bergeser fungsinya menjadi alat represi untuk membungkam kritik masyarakat demi kelancaran proyek-proyek bisnis raksasa. Lalu lapisan yang ketiga adalah komodifikasi keadilan. Apa maksudnya? Di bawah cengkraman oligarki, keadilan bukan lagi hak fundamental yang melekat pada setiap warga negara, melainkan berubah wujud menjadi komoditas ekonomi yang memiliki label harga. Siapa yang memiliki modal besar, siapa yang memiliki uang besar, dialah yang mampu membeli kepastian hukum. Mereka mampu menyewa firma hukum papan atas dengan biaya miliaran rupiah, mendatangkan ahli-ahli hukum terbaik untuk memutarbalikkan interpretasi pasal, menggerakkan pasukan siber atau cyber troops untuk mengaburkan opini publik, hingga dalam skenario terburuk melakukan penyuapan yang sistematis di balik pintu-pintu tertutup ruang sidang. Sebaliknya, bagi mereka yang miskin harta, ruang pengadilan seringkali menjadi tempat penahanan yang dingin tanpa adanya pembelaan yang layak.
Rekan-rekan mahasiswa Universitas Siber Muhammadiyah, mengapa analisis kritis mengenai hukum dan kuasa modal ini menjadi sangat wajib kita pelajari di kampus? Mengapa kita tidak sekedar menghafal pasal-pasal normatif saja? Jawabannya terletak pada jati diri kita sebagai bagian dari keluarga besar Perserikatan Muhammadiyah. Muhammadiyah tidak didirikan sebagai gerakan menara gading yang menjauh dari realitas sosial. Sejak awal berdiri, Kiai Haji Ahmad Dahlan membangun gerakan ini dengan watak yang sangat jelas, yaitu membela kaum mustadafin atau mereka yang lemah secara ekonomi dan dilemahkan secara struktural oleh sistem yang tidak adil. Mari kita renungkan bersama firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas ayat 5 yang dalam bahasa Indonesia artinya, dan kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi itu, dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi. Ayat ini merupakan fondasi teologis gerakan kita dipadukan dengan semangat surat Al-Ma'un. Islam mengajarkan bahwa kesalahan ritual tidak memiliki arti apa-apa jika kita menutup mata terhadap penindasan di sekitar kita. Menegakkan hukum tanpa memedulikan keadilan sosial bagi mereka yang tertindas adalah bentuk pengkhianatan terhadap hukum-hukum kemanusiaan universal. Ketika aparat penegak hukum menggadaikan independensinya demi melayani kepuasan para oligarki, mereka sebenarnya sedang melanggengkan kejahatan struktural yang memiskinkan rakyat jelata. Muhammadiyah melalui gagasan Islam berkemajuan memberikan amanat yang sangat berat namun mulia kepada kita semua. Kita dituntut untuk tidak menjadi sarjana hukum yang bermental pragmatis. Kita tidak boleh menjadi ahli hukum yang menyewa keahliannya untuk memperkuat posisi penindas. Kita harus berani melakukan advokasi, berani bersuara lantang melalui mimbar-mimbar akademik, dan memastikan bahwa institusi hukum negara ini kembali pada khitahnya yang menjadi pelindung bagi rakyat, bukan alat pemeras bagi kaum marginal atau masyarakat yang berada di bawah. Rekan-rekan sekalian, karena kita berada jauh dalam ekosistem pembelajaran jarak jauh berbasis cyber, saya ingin melemparkan sebuah pertanyaan reflektif di layar gawai kita semua. Silakan teman-teman berpikir tentang pertanyaan yang akan saya ajukan. Pertanyaannya adalah, berdasarkan pengamatan atau kasus nyata yang terjadi di daerah masing-masing, di daerah-daerah Anda, apakah menurut Anda aparat penegak hukum di Indonesia saat ini sudah mampu bertindak sepenuhnya netral dan independen ketika terjadi konflik horizontal maupun vertikal antara warga lokal melawan korporasi besar? Ya, silakan teman-teman berpikir, dan terima kasih atas partisipasi untuk memikirkan pertanyaan nyeleneh saya ini. Jawaban Anda tentu saja mencerminkan keresahan sosiologis yang nyata di lapangan. Karena hampir dalam seluruh kasus sengketa agraria, konflik lahan, maupun pencemaran lingkungan yang melibatkan masyarakat adat melawan korporasi raksasa, kita melihat pola yang seragam. Fenomena ini dalam sosiologi hukum dikenal sebagai kriminalisasi rakyat miskin. Masyarakat adat yang telah mendiami dan mengelola tanah warisan leluhur mereka selama bergenerasi-generasi, selama beratus-ratus atau beribu-ribu tahun bahkan, dengan sangat mudah dituduh melakukan penyerobotan lahan, melakukan pengrusakan, atau melanggar undang-undang perkebunan hanya karena mereka tidak memiliki sertifikat legal formal di atas kertas. Sebaliknya, korporasi besar yang melakukan penggusuran paksa, yang beroperasi tanpa izin AMDAL yang valid, atau bahkan yang membakar hutan demi pembukaan lahan baru,
Seringkali proses hukumnya berjalan sangat lambat, mandek di tingkat penyidikan, atau bahkan berakhir dengan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Realitas empiris ini menjadi bukti yang tidak terbantahkan bahwa independensi aparat kita sedang berada dalam titik nadir, terus-menerus diuji dan ditekan oleh kekuatan kapital. Rekan-rekan mahasiswa dan para dosen yang saya banggakan, setelah kita membedah anatomi masalahnya secara panjang, pertanyaan besar kemudian akan muncul, yaitu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita hanya akan tunduk, duduk diam, meratapi keadaan, dan membiarkan hukum kita hancur lebur dikuasai oleh modal? Tentu saja tidak. Kepasrahan hukum bukanlah watak dari akademisi Universitas Siber Muhammadiyah. Sebagai mahasiswa hukum yang hidup di era digital, kita justru memiliki instrumen dan metode baru yang tidak dimiliki oleh generasi-generasi sebelumnya untuk melakukan perlawanan struktural. Kita harus merumuskan strategi rekonstruksi untuk memutus rantai intervensi oligarki ini melalui 3 pilar gerakan. Apa saja? Yang pertama adalah cyber watchdog atau transparansi pengawasan secara digital, atau dengan kata lain digitalisasi transparansi pengawasan. Oligarki dan mafia peradilan sangat menyukai ruang-ruang gelap, birokrasi yang tertutup, dan proses hukum yang tidak transparan. Disitulah mereka melakukan transaksi-transaksi kotor. Nah, keunggulan utama kita sebagai sivitas akademika sibermu adalah kedekatan kita dengan teknologi siber. Kita harus memanfaatkan ruang digital untuk menciptakan transparansi yang radikal. Kita harus mendorong gerakan sosial media justice yang terukur, memviralkan ketidakadilan agar mendapat perhatian publik secara luas, karena saat ini seringkali berlaku adagium, no viral, no justice. Lebih jauh dari sekadar memviralkan, kita sebagai akademisi hukum harus mendorong pemanfaatan teknologi mutakhir seperti implementasi blockchain untuk mencatat rekam jejak putusan hakim agar tidak bisa dimanipulasi secara retroaktif. Kita juga bisa membangun platform pengawasan digital berbasis kecerdasan buatan atau AI-driven legal monitoring, serta menyediakan saluran pelaporan anggaran aparat atau whistleblowing system yang dijamin keamanan anonimitasnya secara enkripsi penuh. Dengan teknologi, kita mempersempit ruang gelap tempat para oligarki bertransaksi hukum. Lalu cara yang kedua apa? Yang kedua adalah reformasi hukum pembiayaan politik. Jika kita ingin menyembuhkan penyakit hukum ini, kita harus mengobati dari akarnya. Akar dari tunduknya institusi hukum pada kuasa modal adalah mahalnya ongkos politik dalam sistem demokrasi kita di Indonesia. Biaya untuk maju sebagai kepala daerah atau bahkan anggota legislatif sangatlah tidak rasional, sehingga memaksa para politisi untuk mencari penyandang dana dari kalangan pengusaha atau oligarki. Ketika mereka terpilih, hukum balas budi pun terjadi. Oleh karena itu, sebagai pemikir hukum masa depan, kita harus menginisiasi dan menyuarakan reformasi hukum pemilu. Kita harus mendorong adanya regulasi yang membatasi secara ketat sumbangan dana kampanye dari korporasi, mewajibkan audit investigatif yang independen terhadap laporan keuangan partai politik, dan memberikan sanksi pembubaran bagi partai politik atau diskualifikasi bagi kandidat yang tidak jujur yang terbukti menerima aliran dana hitam dari oligarki. Tanpa pembersihan di sektor politik, penegakan hukum di hilir akan selalu tersandra. Lalu cara yang ketiga, penguatan integritas melalui hukum progresif dan etika profetik.
Strategi yang terakhir ini paling mendasar adalah reformasi pada manusianya, pada pendidikan hukum itu sendiri. Lembaga pendidikan hukum tidak boleh lagi memproduksi sarjana hukum yang sekedar bertindak sebagai juru ketik undang-undang yang mekanis dan kaku. Penegak hukum kita ke depan harus dibekali dengan paradigma hukum progresif, sebuah konsep yang diajarkan oleh Profesor Sacipto Raharjo, bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Ketika teks undang-undang mencederai rasa keadilan masyarakat, maka aparat harus berani menggunakan diskresi hukumnya untuk memenangkan keadilan sosial. Bagi mahasiswa sibermu, nilai ini harus diintegrasikan dengan etika profetik. Seorang polisi, jaksa, maupun hakim harus memiliki kesadaran spiritual yang mendalam bahwa setiap keputusan yang mereka ambil tidak hanya dipertanggungjawabkan di hadapan manusia atau atasan mereka, tetapi juga akan dipertanggungjawabkan secara mutlak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Integritas profetik inilah yang akan menjadi benteng moral terkuat yang tidak akan goyah meskipun digoda oleh tumpukan modal yang tidak terbatas. Rekan-rekan mahasiswa siber Muhammadiyah yang saya banggakan dan saya dambakan perannya bagi masa depan bangsa, sebagai kesimpulan dari seluruh pemaparan saya hari ini, mari kita camkan satu hal. Hukum tidak boleh dibiarkan menjadi pelayan yang tunduk merunduk kepada mereka yang memiliki uang, sekaligus menjadi algojo yang kejam bagi mereka yang tidak punya apa-apa. Jika kita membiarkan penegakan hukum diatur dan dikontrol oleh kuasa modal, maka pada saat yang sama, kita sedang mengubur cita-cita luhur keadilan sosial Pancasila di dalam liang lahat sejarah. Ingatlah dengan baik gelar sarjana hukum atau SH yang saat ini sedang kita perjuangkan di kampus ini, yang nantinya akan melekat di belakang nama kita, bukanlah sekedar selembar ijazah untuk mencari pekerjaan atau sarjana, atau sarana menumpuk kekayaan pribadi. Gelar itu adalah sebuah amanat moral yang sangat besar. Gelar itu adalah mandat ideologis untuk meruntuhkan tembok-tembok intervensi oligarki yang merusak sendi-sendi kebangsaan kita. Jadilah penegak hukum, jadilah ahli hukum yang tegak berdiri demi kebenaran, bukan yang membungkuk demi setumpuk modal. Jadilah sarjana hukum yang berkemajuan, yang menyinari kegelapan sengketa dengan cahaya keadilan Islam. Sebelum saya akhiri presentasi saya hari ini, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena banyak sekali kekurangan dalam penyampaian materi ini, banyak sekali salah-salah ucap yang saya lakukan. Dan terima kasih atas perhatian, kesabaran, dan partisipasi aktif teman-teman dan para dosen sekalian. Teruslah belajar, teruslah mengasah ketajaman analisis kritis kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.